Selama ini, dunia mengenal kopi luwak sebagai kopi paling mahal karena kualitas cita rasanya. Namun, Kementerian Pertanian berhasil menciptakan inovasi kopi dengan nilai cita rasa yang mengungguli kopi luwak, yaitu kopi binturong. Kopi binturong adalah kopi specialty yang diperoleh melalui proses fermentasi dengan memanfaatkan konsorsium bakteri terpilih dari Salvia binturong, yaitu mamalia yang hidup di lereng Gunung Latimojong Luwu Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Kopi binturong ini merupakan produk inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau yang sekarang bertransformasi menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, tepatnya di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar. Setelah melalui serangkaian proses penelitian yang panjang, diperolehlah inovasi kopi binturong ini dengan beberapa nilai unggul, di antaranya bahwa kopi binturong ini adalah inovasi yang smart, memiliki potensi ekonomi yang tinggi, dan tanpa mengeksploitasi hewan binturong. Tak hanya itu, keamanan dan higienis produk pun terjaga. Proses fermentasi kopi sangat penting untuk menghasilkan cita rasa yang baik. Cita rasa kopi binturong yang tinggi atau sensori test berdasarkan Specialty Coffee Association standar mencapai 87,25%, bahkan lebih tinggi dari kopi luwak. Dalam proses alaminya, hewan binturong akan memakan buah kopi yang sudah matang dan merah, lalu memuntahkannya yang nantinya akan dikumpulkan oleh petani. Berikut kita simak tahapan proses fermentasi dengan menggunakan starter kopi binturong hingga siap dikonsumsi. Kopi yang sudah dipetik harus segera diolah lebih lanjut dan tidak boleh dibiarkan begitu saja selama lebih dari 1 hari. Hal ini untuk menjaga mutu cita rasa dari kopi tersebut. Proses pembuatan kopi binturong ini dimulai dengan penyiapan bahan baku itu sendiri. Kemudian, kopi yang sudah dikupas kulit merahnya dimasukkan ke dalam media fermentasi. Berikutnya, pengupasan kulit buah. Pengupasan kulit buah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pengupas kulit buah atau pulper. Setelah proses pulping kopi, selanjutnya akan dilakukan proses fermentasi menggunakan starter kopi binturong. Di mana starter kopi binturong ini hasil dari inovasi Badan Litbang Pertanian. Aplikasi starter ini dapat menghasilkan produk kopi binturong dalam skala besar untuk dapat menghasilkan cita rasa yang khas. Pada kopi binturong membutuhkan waktu 8 jam fermentasi. Selanjutnya dilakukan pencucian yang bertujuan untuk menghilangkan lapisan sisa lendir dan kotoran lainnya yang masih tertinggal setelah keluar dari mesin pulper. Setelah selesai difermentasi, kopi dibersihkan dari media, kemudian ditiriskan. Kopi yang sudah selesai pada tahap pembersihan selanjutnya dijemur dengan panas matahari selama 1 minggu dengan tujuan menurunkan kadar air di bawah 12%. Pengupasan kulit tanduk pada kondisi biji kopi yang masih relatif basah atau kopi labu dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas atau huller. Agar kulit tanduk dapat dikupas, maka kondisi kulit harus cukup kering. Pengupasan dimaksudkan untuk memisahkan biji kopi dari kulit tanduk.
Sesudah melakukan proses pengelupasan kulit ari kopi, maka akan dihasilkan biji berupa green bean. Untuk selanjutnya dilakukan roastingan, yang dimana roastingan itu akan dilakukan di Bioindustri Bali Tree. Penyangraian biji kopi binturong dapat dilakukan secara manual dengan penggorengan dan secara mekanis dengan alat penyangrai atau roaster sampai mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Penyangraian secara mekanis dilakukan pada suhu 150 hingga 200 oC selama 10 hingga 15 menit. Biji kopi binturong yang telah disangrai selanjutnya didinginkan dan siap dikemas atau diolah lebih lanjut. Langkah terakhir yaitu pembubukan dan juga pengemasan kopi binturong setelah dilakukan proses pengolahan yang cukup panjang. Biasanya, kopi akan melewati proses pembubukan dengan cara manual, yaitu dilesung untuk menghancurkan biji kopi. Barulah kemudian dilakukan pengemasan sesuai keinginan dan siap dinikmati. Nah, itulah tadi sedikit informasi mengenai proses pembuatan kopi binturong yang cukup populer dan diminati banyak orang. Proses yang dilalui cukup panjang sehingga tidak mengherankan jika harga yang dibanderol tidaklah murah. Terima kasih sudah mengikuti program Tani Tutorial episode kali ini. Sampai bertemu di program Tani Tutorial berikutnya.